Kita awali informasi pertama, Saudara. Pencarian korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta kembali dilanjutkan hari ini. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi pada Sabtu pagi juga ikut meninjau lokasi kebakaran dan pencarian korban. PJ Gubernur Jakarta melihat langsung proses pencarian korban dan meninjau lokasi kebakaran di Glodok Plaza Jakarta. Teguh Setiabudi bersama petugas menggunakan skylift pemadam kebakaran untuk menyaksikan kondisi terkini Glodok Plaza yang terbakar hingga lantai teratas. Usai meninjau lokasi kebakaran, Teguh mengatakan seluruh bangunan Glodok Plaza ambruk akibat kebakaran yang terjadi. Tak hanya itu, Saudara, seluruh lantai 7 dan 8 gedung juga hangus terbakar. Proses pencarian disebut Teguh terus dilanjutkan selama 7 hari dan bisa diperpanjang. Kalau ininya tidak di ada 4 lantai 45 meter, ini nggak sampai dengan yang privasi. Sementara itu, Saudara, polisi masih terus mendalami penyebab terbakarnya Glodok Plaza. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi terkait kebakaran Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu malam. Saksi diperiksa mulai dari orang yang pertama kali melihat sumber api, petugas keamanan diskotek, pengelola gedung, hingga manajemen diskotek. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai 9. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena tim Puslapfor belum bisa melakukan pemeriksaan mengingat kondisi gedung yang belum stabil. Saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. total ada berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini tuh. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang di tempat hall yang sudah nggak dipakai. Saudara, 2 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat tiba di Rumah Sakit Polri Jumat malam. Dengan demikian, total sudah ada 7 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri. 2 kantong jenazah tiba di Rumah Sakit Polri pada Jumat malam dan langsung dibawa ke gedung instalasi forensik untuk proses identifikasi. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru menyebut proses identifikasi jenazah korban masih dilakukan dengan mencocokkan sampel DNA korban dengan sampel DNA pembanding yang diserahkan pihak keluarga. Kondisi jenazah korban kebakaran yang tidak utuh membuat pemeriksaan DNA jadi metode yang paling efektif untuk identifikasi. Diperkirakan, Saudara, proses identifikasi akan rampung dalam 1 minggu ke depan. Ada 7, Mbak. Ada 7 kantong jenazah, Mbak. Oke. Saya ada 7 ya. Oke, ada 7 kantong Oke. jenazah. Kantong Selama jenazah. proses identifikasi ini ada kesulitan nggak Pak untuk Kesulitan kondisi jenazah terbakar sempurna, Mbak. Terbakar hangus. Tapi sejauh ini sudah ada yang berhasil diidentifikasi dari 7 jenazah itu, Pak? Belum, Mbak. Karena lagi proses pemeriksaan DNA, Mbak. Dan Saudara, untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV. Sudah ada Dian Silitonga yang berada di lokasi kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat dan juga ada Gracia Adur yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita terlebih dahulu ke Glodok Plaza, ada Dian di sana. Dian, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran dan apakah ada informasi terbaru dari pencarian korban sejauh ini?
Ya, Jihan, memasuki hari keempat pasca kebakaran Glodok Plaza, situasinya seperti yang terlihat di layar kaca ini tentu masih steril, belum boleh dilakukan aktivitas tentu saja di area ini, garis polisi juga masih terpasang. Nah, tetapi tim gabungan utamanya adalah Dinas Gulkamart atau Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini masih bersiaga di area lokasi, tentu untuk melanjutkan misi penyelamatan atau evakuasi korban yang hilang di area kebakaran Glodok Plaza. Tetapi sampai dengan saat ini memang proses evakuasi belum bisa dilakukan karena tim Gulkamart ini masih menunggu proses pembersihan puing-puing gedung yang terbakar. Karena kalau kita ingat sebelumnya Kadis Gulkamart Satriadi Gunawan ini mengatakan bahwa memang tim penyelamat mengalami kesulitan untuk mencari korban di antara puing-puing bangunan yang terbakar, sehingga memang perlu dilakukan treatment khusus. Salah satunya adalah pembersihan puing-puing bangunan terlebih dahulu supaya bisa mempermudah tim untuk mencari dan juga menemukan korban yang hilang. Nah, tadi dikatakan bahwa tim Gulkamart sudah berkoordinasi dengan pengelola gedung, dan pengelola gedung menjanjikan bahwa hari ini akan menerjunkan tim ahli untuk membersihkan puing-puing gedung yang terbakar. Karena kita tahu ini pasca terbakar struktur bangunannya sangat rapuh, selain mempersulit menemukan korban, kalau dipaksakan pencariannya ini juga bisa beresiko atau membahayakan tim gabungan. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh PJ Gubernur Teguh Setiabudi bahwa proses pencarian atau evakuasi korban di Glodok Plaza ini masih akan berlangsung selama 7 hari pertama. Nanti akan dievaluasi, kalau ada pertimbangan-pertimbangan khusus maka proses pencariannya ini akan kembali dilanjutkan. Sampai dengan saat ini tercatat masih ada 14 orang yang dinyatakan hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza. Tentu kita masih harus menunggu proses identifikasi di RS Polri untuk menentukan apakah 7 kantong jenazah yang sebelumnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan adalah beberapa di antara dari data orang hilang yang sudah dilaporkan. Jadi kita pantau bersama nanti hari ini, khususnya Jihan, proses evakuasi apakah bisa segera dilakukan atau nantinya bagaimana, karena tergantung kedatangan dan kesiapan tim ahli yang akan membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar di Glodok Plaza. Sementara demikian, Jihan. Ya, proses pencarian korban akan dilanjutkan seusai pembersihan material puing-puing bangunan di dalam gedung selesai dilakukan. Dan sejauh ini juga ada 14 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran ini. Lalu, Dian, seperti apa kekuatan personel petugas nantinya untuk mencari korban yang dinyatakan masih hilang? Ya, kalau untuk jumlah personel hari ini tadi Satriadi Gunawan mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 100 personel yang diterjunkan untuk misi penyelamatan hari ini. Dan kalau Anda lihat juga ini ada beberapa mobil taktis gitu ya, mobil kendaraan damkar yang juga disiagakan meskipun memang sudah tidak lagi dalam misi pemadaman api. Kemudian juga saya melihat sejumlah alat-alat keperluan ini juga sudah disiapkan. Ya, meskipun memang proses evakuasi belum dilakukan, tetapi tentu jumlah personel ini tetap disiapkan. Sekali lagi menunggu nanti bagaimana keputusannya, apakah hari ini evakuasi bisa dilanjutkan atau tidak. Karena seperti yang saya sampaikan, masih menunggu kedatangan tim ahli yang nanti akan membersihkan material gedung atau bangunan yang terbakar. Tapi kalau bicara soal personel tim gabungan penyelamatan ini, sampai dengan saat ini masih bersiaga dan kekuatannya cukup untuk menjalankan misi penyelamatan di Glodok Plaza. Jihan. Iya, 100 personel gabungan telah disiagakan dan akan dikerahkan untuk misi penyelamatan di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Dari lokasi kebakaran, saya akan bergeser ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada Gracia Adur di sana. Selamat siang, Gracia. Hingga siang hari ini dan sejauh ini sudah berapa jenazah yang dalam proses identifikasi dan apakah sudah sejauh mana proses identifikasinya? Ada 7 kantong jenazah yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 2 kantong jenazah ini baru tiba tadi malam, dan saat ini hari ini tim Pusdokes masih fokus untuk memeriksa 2 kantong jenazah tersebut. Sedangkan 5 kantong jenazah lainnya ini sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi pemeriksaan fisik belum sampai ke tahap pemeriksaan DNA. Sampai sejauh ini tim Pusat Kedokteran atau Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini masih menunggu sampel
DNA pembanding yang dibawa oleh pihak keluarga, karena di sini tujuannya adalah pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ingin membandingkan sampel DNA yang dibawa dari pihak keluarga dengan sampel DNA yang berada di jenazah korban. Seperti itu, saudara. Nah, sampai saat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru tadi mengatakan masih ada beberapa kesulitan saat melakukan proses identifikasi. Kesulitannya adalah kondisi jenazah yang sudah hangus terbakar. Apalagi untuk pemeriksaan sampel DNA yang paling dibutuhkan di sini adalah memeriksa bagian gigi dan juga bagian kuku korban. Nah, karena di bagian gigi dan kuku jenazah ini sudah hangus terbakar, sehingga ini yang agak menyulitkan dari tim forensik untuk memeriksa ataupun melakukan proses identifikasi. Sehingga untuk sementara dari tim identifikasi ini masih mencari beberapa organ tubuh jenazah yang masih bisa diharapkan untuk dilakukan proses identifikasi seperti itu. Dan sampai sejauh ini tadi juga disampaikan bahwa sudah ada 12 keluarga yang tiba di posko antemortem kemarin, dan tadi juga kami melihat masih ada 2 anggota keluarga yang tadi sudah tiba di posko antemortem untuk memberikan beberapa sampel DNA yang dibutuhkan oleh tim Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi kami sempat berbincang oleh salah satu anggota keluarga, tetapi anggota keluarga tersebut enggan untuk diwawancara. Ia mengatakan bahwa sangat berharap dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini bisa segera cepat menyelesaikan proses identifikasi dan berharap bahwa jenazah ini kembali pulang ke rumah dengan kondisi utuh meskipun kondisinya sudah hangus terbakar. Seperti itu, Jihan. Ya, proses identifikasi masih terus berlangsung dan tim dari Pusdokes Rumah Sakit Polri juga masih menunggu sampel pembanding yang diserahkan oleh pihak keluarga, di mana sejauh ini ada 12 keluarga yang telah mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terima kasih atas laporan Anda. Ada jurnalis Kompas TV Gracia Adu dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan sebelumnya ada Dian Silitonga dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, petugas pemadam kebakaran terus mencari keberadaan korban yang dilaporkan hilang pasca kebakaran di Glodok Plaza. Keluarga korban terus menanti berharap ada titik terang soal keberadaan anggota keluarga mereka. Petugas pemadam kebakaran terus mencari keberadaan korban yang dilaporkan hilang di Glodok Plaza. Petugas menyisir gedung di lantai 7 dan 8 untuk mencari korban. Area yang luas serta banyaknya tumpukan puing yang roboh akibat terbakar membuat petugas kesulitan saat melakukan pencarian korban. Sampai di mana setiap sudut, setiap meter kita cari semua itu sampai ketemu, baru proses penyelamatan dinyatakan selesai. Karena memang areanya cukup luas, ditambah dengan neruntuhan atap, seng dan baja ringan, ditambah dengan neruntuhan di lantai 9 ke lantai 8, itu agak menyulitkan kita untuk proses evakuasi maupun pemadaman. Keluarga korban terus menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya yang terdampak kebakaran. Salah satunya Rahman, ia mencari anggota keluarganya yang bekerja sebagai seorang kasir di salah satu tempat usaha di Glodok Plaza. Tak hanya menanti di lokasi, mereka juga mencari informasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ia berharap anggota keluarganya bisa segera ditemukan. Ya, kita udah berusaha untuk mencari di sekeliling tempat kejadian. Sampai saat ini pun belum ketemu gitu. Kalau harapan kita sebagai keluarga ya pengennya dengan selamat, ya kan sehat. Segera ngabarin lah kalau ibarat kata emang masih ada umur gitu. Keluarga selalu menunggu gitu. Mungkin di saat dia ngelihat di acara ini bisa langsung kontak keluarga, entah suaminya, abangnya, atau emponya gitu aja. Tak hanya Rahman, keluarga korban lainnya yakni Stanley juga tengah berjuang mencari keberadaan sang ayah yang hilang usai kebakaran di Glodok Plaza.
Ia pun mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk mencocokkan identitas sang ayah. Iya, untuk melaporkan ayah saya yang masih belum ditemukan. Kemudian saya untuk membawa pelengkapan identitas. Bila mana mungkin nanti ayah saya sudah tiba di sini, mungkin akan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Persisnya itu jam berapa terakhir kali komunikasi? Kalau untuk terakhir kali komunikasi itu sekitar Selasa malam, Om, di rumah. Kalau untuk Rabu pagi, saya cuma dengar suara-suara dia aja mau berangkat. Selain pencarian yang dilakukan, BPBD DKI Jakarta juga terus membuka posko bagi mereka yang merasa anggota keluarganya hilang. Itu ya, dan ini sudah mulai banyak ditemukan titik terang ya, dan kami juga menunggu konfirmasi dari yang melaporkan korban hilang nih, apakah mungkin saja ya, kita berharap yang bersangkutan itu sebetulnya sudah pulang tapi tidak update lagi ke sini gitu. Jadi petugas dari Disgul Karmat sedang proses menelpon ya kepada yang melaporkan kemarin yang menganggap keluarganya ini belum pulang gitu. Sedang dikonfirmasi lagi yang nomor yang ditinggalkan itu kita. Sebelumnya, kebakaran melanda lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza pada Rabu malam. 14 orang dilaporkan hilang dalam kejadian ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai DPR lewat Komisi 4 berencana memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendalami pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Tetaplah di Kompas Siang.